Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mbak? Ini Bu, saya dari Universitas Bamada Selawi mau melakukan penyuluhan ke Ibu Rati. Apa benar ini rumahnya Ibu Rati? Oh, dari Bamada ya? Oh iya, kemarin Pak RT sudah menginformasikan. Benar ini rumah Bu Rati. Silakan masuk dulu, saya panggilkan ibunya. Baik, makasih Bu. Permisi Mbak, ini ibu saya. Terima kasih Bu sudah dipanggilkan. Perkenalkan Ibu, saya Sila Zaskia, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan dari Universitas Bamada yang ada di Selawi. Saat ini saya sedang melakukan praktik kerja lapangan Bu, dan di dalam praktik kerja lapangan tersebut Universitas Bamada bekerja sama dengan Kelurahan Sukamaju untuk melakukan penyuluhan mengenai pencegahan asam urat kepada warganya yang sudah memasuki usia lanjut atau lansia. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyuluhan di RT saat ini, tepatnya di rumah Ibu Rati. Oh, gini Mbak, kemarin anak saya juga bilang katanya Pak RT udah menyampaikan kalau ada mahasiswa dari Bamada mau penyuluhan di rumah. Alhamdulillah, berarti sudah tahu ya Bu sebelumnya. Iya Mbak. Baik Ibu, kalau begitu saya kontrak waktu terlebih dahulu ya Bu. Penyuluhan ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit. Di dalam penyuluhannya saya akan membahas 5 topik. Yang pertama ada pengertian asam urat, yang kedua ada manfaat mencegah asam urat, yang ketiga ada cara mencegah asam urat, dan yang keempat tantangan makan pada penderita asam urat, dan yang terakhir itu makanan yang dianjurkan untuk penderita asam urat. Sebelumnya apa Ibu bersedia? Iya Mbak. Baik Bu, kalau nanti ada pertanyaan Ibu bisa langsung tanyakan atau disimpan buat di akhir nanti, nggak apa-apa. Iya, siap. Ibu sebelumnya pernah sakit asam urat Bu? Gak tahu ya Mbak, soalnya saya belum pernah periksa, tapi akhir-akhir ini gerbang kaki saya sakit. Terus kata tetangga katanya itu bisa jadi gejala asam urat sih. Wah, selama nyeri itu Ibu sempat periksa nggak Bu? Enggak sih, tapi saya kepikiran omongan tetangga saya Kak, kalau itu bisa jadi gejala asam urat. Kok bisa kepikiran asam urat Bu? Memangnya menurut Ibu asam urat itu apa? Menurut saya asam urat itu penyakit yang kena ke persendian karena terlalu banyak konsumsi gorengan sama jeroan-jeroan gitu sih Mbak. Nah, betul sekali Ibu. Ibu bisa lihat di sini ya Bu. Asam urat itu adalah suatu jenis penyakit peradangan sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Dan nilai normal asam urat itu bisa baca di sini. Pada usia 10 sampai 18 tahun yang menimpa pasien pria itu kadarnya 3,6 sampai 5,5 mg per desiliter. Kalau wanita 3,6 sampai 4 mg per desiliter. Sedangkan di usia 18 tahun sampai 40 tahun pada pasien pria itu sekitar 2 sampai 7,5 mg per desiliter, dan wanita 2 sampai 6,5 mg per desiliter. Dan untuk usia di atas 40 tahun itu pada pria terjadi di kisaran 2 sampai 8,5 mg per desiliter, dan pada pasien wanita di angka sekitar 2 sampai 8 mg per desiliter. Biasanya asam urat terjadi di beberapa sendi seperti jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan jari kaki. Asam urat merupakan hasil akhir metabolisme dari urin Bu. Urin itu adalah zat alami yang ada dalam tubuh dan makanan yang saat dipecah akan menghasilkan asam urat. Secara garis besar, urin didapatkan dari makanan. Jika pola makan tidak diubah, kadar asam urat dalam darah berlebihan akan menimbulkan menumpuknya kristal asam urat. Jika kristal ini lama-kelamaan menumpuk, akan merusak jaringan sehingga terjadi serangan nyeri yang sakit dan timbul secara mendadak. Adapun sendi yang sering terkena penumpukan asam urat ini ada di pangkal ibu jari kaki, lutut, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan atau siku. Asam urat akan sangat mengganggu aktivitas penderitanya Bu. Penderita asam urat akan merasa nyeri, terus sendi-sendi akan sakit saat digerakkan, bengkak, dan jari-jari tangan terasa kaku jika digerakkan, sehingga membuat mereka tidak mampu bekerja dan beraktivitas.
Pada kasus yang parah, seseorang bisa mengalami benjolan-benjolan aneh yang timbul di sekitar di sekujur tubuh karena asam urat. Kemudian, benjolan tersebut meletus dan membuat luka yang besar dan sangat sakit. Apa yang tadi Ibu bilang itu sudah benar kalau asam urat bisa terjadi karena banyak makan jeroan, banyak makan gorengan, terus juga bisa terjadi karena banyak mengkonsumsi minuman kemasan. Tunggu, gorengan sama minuman kemasan. Ibu saya ini sering banget makan gorengan sama minum minuman kemasan. Waduh, mulai sekarang pelan-pelan dikurangi ya Bu, biar asam uratnya bisa dicegah karena banyak sekali manfaat yang bisa Ibu dapatkan kalau asam uratnya bisa dicegah. Ibu saya punya materinya. Pencegahan itu bertujuan untuk menghindari, menghalangi, atau menanggulangi potensi bahaya yang belum terjadi. Sama halnya dengan mencegah asam urat, ini berarti melakukan upaya untuk menghindari peningkatan kadar asam urat dan mencegah terjadinya komplikasi yang disebabkan oleh asam urat. Pencegahan asam urat memiliki beberapa poin manfaat yang besar untuk menjaga kualitas hidup dan mencegah komplikasi yang serius. Di antaranya, yang pertama ada mencegah rasa sakit, serangan asam urat yang tidak wajar. Yang kedua ada melindungi fungsi ginjal. Yang ketiga ada menurunkan resiko penyakit jantung. Yang keempat meningkatkan kualitas hidup. Dan yang kelima dapat mencegah komplikasi jangka panjang. Saya jelaskan satu-satu ya Bu, mulai dari yang pertama mencegah rasa sakit serangan asam urat yang berlebihan. Itu karena serangan asam urat terjadi ketika kadar asam urat dalam darah melebihi ambang batas normal dan dapat menyebabkan pembentukan kristal asam urat yang mengendap di persendian, terutama pada jempol kaki yang memicu peradangan dan rasa nyeri yang hebat. Dengan menjaga kadar asam urat dalam batas normal, resiko terjadinya rasa sakit yang berlebihan dapat diminimalkan. Dan kedua ada melindungi fungsi ginjal. Karena ginjal berperan penting untuk mengatur kadar asam urat di dalam darah. Karena asam urat itu dibuang melalui urin. Kadar asam urat yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan bakteri ginjal yang dapat mengganggu fungsi ginjal dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dengan mengontrol kadar asam urat, resiko pembentukan bakteri ginjal dapat diminimalkan sehingga menjaga kesehatan ginjal tetap optimal. Yang ketiga ada menurunkan resiko penyakit jantung. Kadar asam urat yang tinggi itu berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular atau di sistem jantung Bu. Hal tersebut dikarenakan penderita asam urat lebih rentan mengalami plak aretroma. Plak aretroma itu penumpukan plak lemak pada dinding pembuluh darah arteri. Kondisi ini dapat menghambat aliran darah ke jantung sehingga beresiko menyebabkan terjadinya serangan jantung. Jika kadar asam urat bisa terkendali, resiko kejadian penyakit ini dapat dikurangi, terutama bagi yang memiliki faktor resiko lain seperti penyakit hipertensi atau darah tinggi dan juga diabetes. Yang keempat ada meningkatkan kualitas hidup. Serangan asam urat itu dapat menyebabkan nyeri hebat dan pembekakan pada sendi yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan mencegahnya, seseorang dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa adanya gangguan nyeri. Hal ini berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini memungkinkan seseorang untuk tetap aktif dan produktif dalam menjalani hidupnya. Dan yang terakhir ada dapat mencegah komplikasi jangka panjang. Jika tidak diobati, asam urat ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi Bu. Komplikasinya juga serius seperti kerusakan sendi permanen dan gagal ginjal. Namun, jika kita berusaha untuk mencegah peningkatan kadar asam urat, resiko komplikasi jangka panjang ini insya Allah dapat dikurangi secara signifikan. Caranya susah nggak Mbak? Kalau ribet malah bikin saya males nanti. Demi kebaikan harusnya harus semangat dong Bu, biar sehat. Iya Bu, kalau sehat kan enak ngapain aja. Terus caranya juga nggak ribet kok, nggak sampai bikin ibu malas. Ini Bu bisa dilihat, caranya ada 5. Yang pertama, bisa dimulai dari menjaga pola makan. Yang kedua, bisa membatasi makanan yang mengandung purin. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, perbanyak konsumsi air putih. Dan yang terakhir,
periksa kesehatan secara berkala. Saya jelaskan satu-satu ya Bu. Yang pertama ada menjaga pola makan. Menjaga pola makan itu sangat penting Bu, karena pada usia lanjut tubuh akan mengalami berbagai perubahan fungsi yang dapat mempengaruhi metabolisme fungsi ginjal dan pengaturan kadar asam urat. Di sisi lain, pola makan yang tidak sehat dapat memperburuk kondisi asam urat dan meningkatkan resiko komplikasi. Selanjutnya, ada membatasi makanan yang mengandung purin. Purin itu adalah senyawa yang diubah oleh tubuh menjadi asam urat. Mengonsumsi makanan yang tinggi purin dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Ini dapat memperbesar kemungkinan pembentukan kristal asam urat pada sendi. Purin yang tinggi banyak terkandung pada daging merah, makanan laut, jeroan, dan minuman manis. Yang ketiga ada olahraga teratur. Olahraga teratur bisa dimulai dari olahraga ringan yang cocok untuk lansia seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam paling tidak 30 menit per hari dapat menjaga berat badan dengan cara yang aman dan kebugaran tubuh. Olahraga juga dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap baik dan meningkatkan aliran darah yang memfasilitasi pengeluaran asam urat. Selanjutnya yang keempat ada memperbanyak konsumsi air putih. Minum air putih ini setidaknya 2 liter per hari Bu, karena ini dapat membantu meningkatkan volume urin yang berfungsi untuk membilas tubuh dari berbagai produk sampingan metabolisme termasuk asam urat. Membuang asam urat melalui urin dapat mencegah penumpukan asam urat di dalam tubuh. Dan yang terakhir ada periksa kesehatan secara berkala. Jika memiliki faktor risiko untuk asam urat seperti hipertensi, diabetes, atau riwayat penyakit keluarga, pemeriksaan kesehatan berkala memungkinkan kita untuk mengetahui status kesehatan tubuh secara keseluruhan dan dapat mengambil tindakan pencegahan atau pengobatan yang lebih awal, sehingga menghindari komplikasi penyakit yang lebih serius. Ini ya Bu, pentingnya pemeriksaan kesehatan, apalagi Ibu tadi sempat ngerasa nyeri di daerah jempol kaki. Seandainya dicek kesehatan, pasti bisa dideteksi lebih awal, supaya Ibu tidak mengira-ngira sendiri penyakitnya sampai kepikiran omongan tetangga. Intinya supaya lebih pasti hasilnya. Oh iya ya Mbak, dari kemarin saya nggak mau periksa soalnya. Iya Mbak, ibu saya susah banget diajak ke dokter dan posyandu lansia, padahal udah saya ajak. Wah, mulai sekarang harus dirubah ya Bu. Bisa dimulai dari datang ke posyandu lansia, karena biasanya di sana bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai ke cek asam urat. Iya Mbak, nanti saya coba mulai datang ke posyandu lansia. Selanjutnya, ada makanan yang sebaiknya dibatasi untuk mencegah asam urat. Penderita asam urat wajib untuk memperhatikan asupan makanannya. Batasi makanan yang mengandung senyawa purin tinggi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Bu, purin adalah senyawa yang diubah oleh tubuh menjadi asam urat. Mengonsumsi makanan yang tinggi purin itu dapat meningkatkan asam urat dalam tubuh. Makanan yang sebaiknya dibatasi bahkan dilarang bagi penderita asam urat. Yang pertama ada daging merah dan jeroan. Contohnya seperti daging sapi, kambing, domba, otak, hati, paru, dan babat. Karena daging merah dan jeroan mengandung purin yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan produksi asam urat. Selain itu, jeroan juga mengandung banyak lemak jenuh dan kolesterol, yang dapat memperlambat kerja ginjal dalam membuang asam urat. Ini membuat asam urat lebih mudah menumpuk dan memperparah nyeri sendi. Yang kedua ada makanan laut, contohnya seperti udang, cumi-cumi, dan kerang. Karena makanan laut itu sama-sama mengandung zat purin yang tinggi Bu. Selain itu, makanan laut juga mengandung kolesterol dan lemak jenuh yang dapat memperburuk fungsi ginjal dan juga dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh sehingga memperparah gejala asam urat. Yang ketiga ada alkohol atau minuman keras ya Bu. Alkohol terutama bir itu mengandung purin yang tinggi juga, terus dapat mengganggu fungsi ginjal dalam membuang asam urat dari tubuh. Selain itu, alkohol dapat meningkatkan kadar asam urat dengan mengurangi kemampuan tubuh untuk mengeluarkan asam urat melalui urin.
Oleh karena itu, sebaiknya lansia menghindari untuk mengonsumsi alkohol. Selanjutnya ada makanan yang dimasak dengan banyak lemak. Contohnya seperti gorengan. Makanan yang digoreng dengan banyak minyak seperti gorengan sebaiknya dikurangi atau dihindari oleh penderita asam urat. Karena lemak dari makanan ini membuat kerja ginjal kurang efektif untuk membuang asam urat, sehingga kadar asam urat di dalam darah akan naik. Selain itu, makanan berminyak seringkali mengandung lemak trans. Lemak trans ini terbentuk ketika minyak dipanaskan berulang kali. Ini dapat memperburuk peradangan, meningkatkan berat badan, dan menurunkan fungsi ginjal dalam membuang asam urat. Kondisi kelebihan berat badan dan peradangan yang tinggi ini semakin rentan menyebabkan serangan asam urat. Dan yang terakhir, harus membatasi konsumsi minuman yang mengandung fruktosa tinggi. Contohnya seperti soft drink atau minuman kemasan. Sebelumnya, fruktosa itu adalah jenis gula alami yang banyak terdapat dalam buah-buahan, madu, dan beberapa jenis sayuran. Namun meskipun fruktosa alami dari buah umumnya aman jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, namun fruktosa tambahan yang terdapat dalam minuman manis seperti soda, teh kemasan, atau makanan olahan biasanya berbahaya bagi kesehatan, Bu. Karena bagi lansia, jika terlalu banyak mengonsumsi fruktosa dari makanan dan minuman olahan, tubuh lansia akan mengalami peningkatan kadar asam urat yang menyebabkan nyeri sendi atau serangan asam urat yang berlebih. Nah, gorengan dan minuman kemasan Ibu yang masih sering Ibu konsumsi itu harus mulai dikurangi ya Bu dari sekarang. Iya Mbak, saya coba pelan-pelan. Untuk penggantinya, Ibu bisa konsumsi makanan yang tidak beresiko menimbulkan asam urat. Yang pertama ada buah yang tinggi vitamin C, contohnya ada jeruk, jambu biji, dan juga tomat. Karena vitamin C dapat membantu ginjal dalam membuang kelebihan asam urat lewat urin. Caranya dengan memblokir penyerapan kembali asam urat di ginjal sehingga kadar asam urat dalam darah bisa turun melalui urin. Terus vitamin C juga berperan sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi, yaitu zat yang berfungsi untuk menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu meredakan peradangan pada kesendian. Jadi, rutin mengonsumsi buah-buahan tinggi vitamin C tidak hanya memberikan rasa segar dan mudah dicerna, tetapi juga membantu tubuh menjaga asam urat tetap rendah untuk melindungi ginjal dan meringankan nyeri atau bengkak pada kesendian. Yang kedua ada karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, atau kentang. Ini dianjurkan untuk penderita asam urat karena karbohidrat kompleks itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna, sehingga tidak dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis yang dapat memperburuk asam urat. Karbohidrat kompleks itu juga kaya serat yang dapat memperlancar pencernaan dan membantu sistem tubuh dalam mengeluarkan asam urat. Jadi kadar asam urat di dalam darah bisa turun perlahan. Selain itu, karbohidrat kompleks juga dapat membuat kenyang lebih lama. Ini bisa membantu mengontrol makan agar berat badan lansia tetap stabil. Yang terakhir ada protein rendah purin, contohnya seperti telur, tahu, atau tempe. Ini sangat baik untuk penderita asam urat, terutama lansia sebagai pengganti protein seperti daging-dagingan. Karena protein rendah purin ini dapat membantu menjaga kadar asam urat tetap stabil, sekaligus mendukung tubuh tetap mendapatkan zat pembangun sel energi yaitu dari protein. Selain itu, konsumsi protein rendah purin juga mudah dicerna dan ringan bagi ginjal. Sangat cocok untuk lansia yang fungsi ginjalnya mungkin sudah menurun. Baik Ibu, selesai sudah penjelasan mengenai pencegahan asam urat dari saya. Apakah sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah jelas Mbak, sudah bisa dipahami juga. Alhamdulillah Ibu, kalau bisa dipahami. Selanjutnya saya izin memberikan pertanyaan. Apakah Ibu bersedia untuk menjawab? Oh, silakan Mbak. Tadi kan saya sudah menjelaskan banyak topik ya Bu, termasuk apa itu asam urat. Sekarang Ibu bisa jelaskan menurut pandangan Ibu apa itu asam urat? Asam urat itu jenis penyakit peradangan sendi yang terjadi karena adanya penumpukan
bukan kristal asam urat yang bisa dihasilkan oleh purin, Mbak. Betul Bu. Terus kalau kita bisa mencegah asam urat, apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan? Yang pertama bisa mencegah rasa sakit kalau kena asam urat, melindungi ginjal, mengurangi penyakit jantung, sama mencegah komplikasi. Terus apa ya Mbak? Yang satu saya lupa. Bagus-bagus Ibu, Ibu bisa menyebutkan 4 dari 5. Yang terakhir itu meningkatkan kualitas hidup ya Bu. Terus bagaimana Bu caranya untuk mencegah asam urat? Seperti menjaga pola makan, olahraga, banyak minum air putih, batasi purin, sama rajin cek kesehatan, Mbak. Nah, terus semua Bu, Ibu bisa menyebutkan semuanya ya. Terus ini kan kita sudah tahu cara mencegahnya ya Bu. Lalu untuk pantangan makan sama makanan yang direkomendasikan untuk penderita asam urat itu apa saja ya Bu? Kalau pantangan itu harus batasi makanan yang tinggi purin kayak jeroan, daging merah, seafood, terus batasi makan gorengan, sama kurangi minum manis. Terus makanan yang boleh dimakan itu ada jeruk, jambu biji, tomat, kentang, sama nasi merah. Sip, Ibu betul semua. Berarti Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi ya Bu. Terus karena waktunya ini sudah habis, lalu semua penjelasan juga sudah saya sampaikan, saya izin mengakhiri penyuluhan tentang pencegahan asam urat ini ya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu untuk menerima saya dengan baik. Maaf jika saat menerangkan tadi saya ada kata yang sulit dimengerti atau yang bisa membuat Ibu bingung. Terima kasih juga Mbak, saya jadi tahu apa aja yang harus dihindari oleh orang yang mempunyai penyakit asam urat, sama apa aja makanan yang dianjurkan bagi penderita asam urat. Ya Mbak, saya jadi paham apa itu penyakit asam urat ini. Alhamdulillah ya Bu. Sebelum saya pamit, saya ada leaflet Ibu. Ini gunanya untuk mengingat-ingat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau begitu, saya izin pamit sekarang ya Bu. Iya, Misi Bu.